satu darah, Dayak. Kembali lagi ke channel kami, Leo Leo Channel. Jadi kali ini saya bersama teman, bisa dilihat gayanya kawan. Teman lama. Dan kenapa saya kesini karena ya, kurang lebihnya teman seperjuangan lah gitu. Kawan, semoga kiranya channel ini atau konten ini bisa memotivasi teman-teman. Ya sebelum masuk, mungkin kawan ini kan bisa dibayangkan apa pekerjaannya. Sebelum itu, teman ini lulusan dari STIMIK, ya. Informatika. Tapi larinya lebih ke ini. Ya, sebentar jangan masuk dulu. Jadi bisa teman-teman bayangkan apa pekerjaannya. Oke, pekerjaannya apa, Pen? Aku tukang sulam alis sih. Sulam alis dari jurusan informatika di STIMIK. Ini yang menarik karena banyak anak muda Kalteng dari sisi pekerjaan itu kan memikirkan apa? PNS. Ya, PNS, terus kantoran. Jadi ada yang yang keluar dari zona berpikirnya. Mungkin ini yang menarik. Jadi bisa diceritakan kenapa bisa terjerumus dalam lembah kegelapan? Ceritanya simpel sih. Dulu kan pernah juga kerja ikut orang. Jadi rasanya kayak ada yang kurang loh gitu. Karena apa-apa yang kita lakuin itu tergantung apa perintah orang. Jadi kita di situ tekanannya, mau kita ibaratnya hari-hari mau kita bangun tidurnya ya terbatas, mau kita kesiangan juga nggak bisa kan karena di bawah tekanan orang. Kalau usaha kayak gini mau kita libur, mau kita tutup 1-2 hari, terserah kita karena kita yang ngatur, kita yang manajemen gitu. Mungkin sebelum masuk lebih dalam mungkin bisa dibantah. Jadi setahu saya ini saudara Yupen yang membawa pekerjaan sulam alis ini pertama di Kalimantan Tengah, ya, benar ya? Benar. Kalau yang pertama, saya kira setahu aku sih di Palangkaraya ini masih ada juga yang lain. Cuman yang pertama booming sih di Upentri Arts Tattoo Studio. Cuman sekarang berubah namanya jadi Upentri Tattoo Studio and Beauty karena kita juga ada kayak studio klinik gitu. Bukannya klinik sih, studio kecantikan. Oke. Jadi bagaimana rasanya lari dari basic keilmuan? Kalau awalnya sih lumayan sulit karena kita belajar ngelolanya dari hal yang terkecil, dari misalnya cara kita menjualnya gimana, karena ini lain produk sih. Jadi dulu dari jalan ke jalan, dari istilahnya kayak cowok panggilan lah. Cowok panggilan, jadi ibu-ibu dari rumah ke rumah panggil bisa datang ya datang. Sekarang karena kita lumayan juga dikenal, jadi kita juga ngikut aturan, jadi nggak boleh sembarangan. Oh kayak gini ternyata aturan mainnya di pekerjaan ini. Jadi ada standar SOP-nya. Oh gini-gini. Banyak kan yang sesuai standar lah. Ya. Gitu. Jadi kalau apakah pekerjaan ini menjanjikan selama ini? Pasti. Menjanjikan ya? Menjanjikan sekali karena ibu-ibu itu nggak pernah yang namanya nggak mau tampil cantik. Jadi dari tahun ke tahun orang maunya tampil cantik terus gitu kan. Jadi nggak mau repot lagi. Ibaratnya kayak sulam alis ini kan alisnya rata-rata ibu-ibu oke lah di make up yang lain. Cuman hal yang paling sulit tuh saat bikin alis karena belum kita mikir bentuknya sesuai muka, belum kita bentuknya simetrisnya gimana, kiri kanan harus seimbang. Sulam alis ini kan baru-baru booming ya. Kapan? 2000 booming 2015. Baru mulai booming di Indonesia kan dari 2015. Pertama dulu itu dari Ali Tato Sulam awalnya dulu. Jadi karena melihat peluangnya di situ ya kita coba fokus di sulam alis dulu kan. Kita sempat tukang lukis juga, iya. Ingat. Tukang tato juga, iya. Jadi untuk mereview sedikit, kawan ini dia awalnya dari
karikatur ya. Iya, karikatur. Lukis, habis itu larinya ke tato, lalu fokus ke sulam alis atau apa ke kecantikan kan. Jadi apa namanya panjang perjalanannya sampai ke sini. Panjang sekali. Nggak yang langsung apa namanya melejit yang sampai sekarang. Mungkin kita mau tahu kisahnya, perjalanannya. Mungkin bisa diceritakan juga. Kalau perjalanan awal sih waktu ikut BPAP JPI Jambore Pemuda Indonesia tahun 2010. Nah di situ kan waktu Jambore ada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan usaha pemuda. Usaha pemuda. Jadi dari situ kita lihat mana yang paling sedikit modalnya, tapi hasilnya Jadi di antara yang lain ada yang khusus di kerajinan tangan, ibaratnya bikin tikar, bikin lampion, itu masih pakai modal, aku bilang. Ibaratnya harus punya pilok buat ini, pilok kan lumayan mahal. Jadi yang paling gampang ada teman modal tanco yang untuk rambutnya, terus dia aduk-aduk tanco, jadi dari satu botol tanco itu dia bisa dapat sampai 500.000. Buat modal, apa? Buat bikin tato temporari kan. Terus ini pekerjaan yang paling simpel nih tapi banyak menghasilkan uang. Jadi modal beli tanco kan cuma 10.000. Jadi hasilnya 500.000 lah dari satu botol itu. Jadi pikir dari situ, nanti cobalah di waktu pulang ke Pelangka kita coba-coba. Makanya teman saya Heri ini dulu kan tempat praktek. Iya. Waktu zaman-zaman kuliah. Jadi dari situ pas kita bikin, ini lumayan juga upload di media sosial kan, kayak zaman itu masih hit lah Facebook kan awal-awal. Jadi waktu kita upload timbul ada permintaan, "Bang, berapa sih bikin tato begini dari tanco?" Nah, ingat kan zaman dulu. Jadi dari situ kita berpikirnya, dari yang iseng-iseng benar juga nih bisa dapat uang. Jadi dulu kan mau dipanggil ke rumah juga siap kita bikinnya. Itu awalnya. Terus sambil ngelukis juga, jual lukisan. Itu yang sebelumnya tadi per jasa dapat berapa? Per jasanya dulu kan kalau dari tanco tergantung besar sih. Iya, anggaplah yang rata standar. Kita ambil biaya minimumnya. Itu paling kecil tato kita ambil ya 20.000, 25.000. Berarti ngumpulin yang ngumpulin. Itu. Kalau besar lagi bisa sampai 200.000 kadang-kadang. Awalnya masuk ke dunia seni, itu kan dunia seni tato. Habis itu ke karikatur apa? Iya, karikatur kan kalau karikatur kan kita emang udah dasarnya udah tahu. Makanya di usaha itu tadi dari kegiatan pemuda yang waktu JPI itu kita udah dapat dasarnya karena kalau dari saya kan emang hobinya gambar-gambar, melukis. Terus dari situ yang kayak gini aja bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kita coret-coret lagi pakai pensil kan, gambar, upload lagi di Facebook. Jadi ada yang komen, "Bang, berapa nih bikin kayak gini?" Setelah dari dari karikatur kan larinya muncul lagi idenya, ikut lagi Jambore Pemuda Indonesia yang tahun 2011. Ikut di kegiatan yang sama, saya lihat lagi dari tato yang mainannya di temporari tadi, mainannya tanco, saya lihat kan, kok tato ini mahal juga, bikin tato tulisan Borneo aja, satu tulisan Borneo aja kok sampai 800.000 waktu itu masih di Kaltim di Samarinda. Jadi timbul lagi dari ide lagi, balik lagi ke Kalteng, ternyata bikin tato itu mahal. Nah dari situ kita mulai gimana belinya tato, cari info kan, jadi dari situ muncul boomingnya tato di Palangkaraya. Setelah itu 2015 waktu boomingnya sulam alis, kita kan udah punya dasar semua, jadi enak sih mainannya. Dari tato langsung ke
sulam alis ya. Iya, dari tato, lanjut. temporari, tato, karikatur, lukisan. Langsung mainnya di sulam alis. Nah, di situ. Ya. Di situ yang memang sampai bertahan sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, yang mau jadi memotivasi kawan-kawan ini kan bahwa kadang orang berpikir itu orang Dayak itu selalu berpikir ingin kerja kantoran, ingin kerja yang ada lah. Iya, nggak maunya yang sulit-sulit, jadi tinggal ibaratnya nasi tinggal dimakan aja. Kalau kita kan gimana, kalau berpikirnya kita gimana jadi nasi, gimana nyari berasnya, ibaratnya pekerjaan kantoran itu nasi yang sudah jadi kita nih kalau pola pikir kita gimana nanam padinya, gimana menghasilkan beras. Jadi di situ kan kita tahu cara ngolahnya sampai cara menjualnya. Jadi pemuda Dayak ini asli dari mana? Aslinya dari Rungan. Asli Gunung Mas. dari Rungan Gunung Mas. Jadi jarang pemuda Dayak bisa berpikir yang untuk membuka usaha, bahkan ini kan usaha yang termasuk langka ya. Iya. Langsung awal-awal dirintis belum pernah booming, lalu booming, lalu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Pandemi kemarin pengaruh lah dengan sampai hari ini, makanya kan pandemi kan dari pandemi kita kan sempat gara-gara PSBB sempat tutup juga 2 bulan, tapi puji Tuhan sih sampai bulan ini omsetnya jauh lebih tinggi dari yang normal biasa sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kita rata-rata sehari itu bisa 4 sampai 5 orang. Kalau sekarang kan bisa sampai 7 orang sampai 10 orang sehari. Iya. Ini ingat sekali saya teman ini kan awalnya di barak ya. Iya, lalu bisa besar kayak gini. Jadi di kalangan teman-teman, wah ini sempat 7 tahun kan di kos dulu. Kalau dilihat progresnya paling sukses, walaupun takaran sukses ini kan masing-masing ya. Iya. Jadi tadi kan dibilang menjanjikan. Berapa sih omsetnya sebulan? Pendapatan per bulan? Pendapatan sebulan itu rata-rata sih 30-an juta. Wow. 30 juta nih bisa salah semua orang nih nanti pindah jadi tukang sulam. Ya lanjut. Cuman banyak sekali prosesnya sampai demikian pendapatannya. Kalau dulu kan kita dari awal-awal buka omset kita paling 3 juta juga sulit sekali nyarinya. Kalau sekarang karena mungkin pertama kita jauh lebih kualitasnya, pengalaman juga. Terus yang kedua kita punya standar sendiri. Itu yang penting ya? Ya, itu yang paling penting dari sulam alis nih. Kalau orang lihat dari luar, sulam alis kayak gitu kayak tato, persis tato. Padahal kalau dilihat lebih dalam lagi, banyak sekali aturan-aturannya. Ibaratnya kayak limbahnya, jarum-jarum, jadi harus di sini. Banyak sih. Ini yang jadi menarik banyak kan orang sulam alis laki-laki. Sebenarnya banyak ya penyulam alis itu yang dari laki-laki. Kalau dari laki-laki mungkin rata sih, karena basicnya sulam alis ini kan di permanen make up. Terus kedua, kalau orang nggak terbiasa nato, dia mungkin beda dengan make up yang biasa, make up kecantikan kan. Kalau kita masuknya di make up juga, tapi make up permanen istilahnya. Oke. Terus yang kedua, kenapa kebanyakan cowok yang mengerjakan sulam alis ini maksimal? Karena yang tahu cewek itu cantik kan cowok. Oh iya, masuk akal. Karena kan biasanya kan yang di salon atau yang di sampai dunia sekarang aja kecantikan ini kan rata-rata cewek. Yang penting kita cowok-cowok maco. Tahu mana yang cantik. Gimana penampilan yang cantik. Iya. Berarti pada saat pandemi kemarin itu nggak terlalu mempengaruhi ya? Nggak, kalau untuk usaha yang seperti ini kan mungkin ya, kenapa omsetnya naik di pandemi kayak gini, karena kesempatan ibu-ibu kan sering kesempatan mempercantik diri kan istilahnya. Sering di rumah ya, sering di rumah mungkin bosan, lebih baik merawat diri. Betul. Jadi ini kan saya juga baru tahu
dunia kecantikan ini. Jadi karena dan teman ini yang baru mengenalkan, jadi tahu apa namanya luar dalamnya. Jadi kalau nggak salah dengar juga apa selain membuka usaha ini juga membuat kursus juga ya, Pen? Iya, kalau kita juga buka kursus. Oh, itu luar biasa karena jarang orang mau berbagi ilmunya apa yang didapatnya gitu kan. Iya. Kalau di kita misalnya kursusnya pasti kita ajarin sampai bisa gitu. Sampai mahir, benar-benar mahir. Terus kita bimbing juga. Misalnya salah ya kita yang ngerjain. Berapa lulusan dari Upentry Art Studio? Kalau kan aku baru buka kursus itu dari 2019, baru setahun ini paling ada 10-an orang sih. Kalau yang khusus sulam alis, kalau yang lain masih banyak kayak kursus BB Glow dan yang lain-lain kan kita juga terima, nail art juga kita terima. Yang lulusan ini jalan semua? Jalan semua sampai sekarang, puji Tuhan. Mereka rata-rata belum sampai sebulan modal yang mereka bayar buat kursus itu jauh lebih besar. Jadi yang menarik kawan ini kan, jadi dia nggak mau juga kaya sendiri kayaknya. Jadi ini kan salah satu luar biasa. Ini kan seni. Membuka apa namanya peluang usaha ya. Untuk orang Kalteng semua ya, orang Kalteng semua ya. Iya, rata-ratanya orang Kalteng. Karena kita kan kalau di Upentry Art kan kita khusus cuman terimanya di studio. Nah, kalau murid-murid kita istilahnya mereka masih bisa sifatnya mobile. Jadi dari rumah ke rumah masih bisa terima. Luar biasa. Apa tujuannya mau ngajarin apa? Karena sekarang kan pertama itu Kalimantan Tengah ini kan luas. Jadi kalau rata-ratanya ke Upentry Art atau kita nggak ibu-ibu yang di tempat yang jauh kan nggak terjangkau ke sini. Jadi istilahnya kita buka peluang usaha juga buat kawan-kawan yang misalnya di daerah Peruk Cahu. Nah, kita terima yang dari Peruk Cahu. Cuman satu, kalau di Upentry Art kita nggak terima orang kursus dari satu daerah. Misalnya dari daerah Gumas kita cuma terima satu orang. Jadi daerah per kabupaten itu kita cuma terima satu orang dari kabupaten. Boleh lagi kita terima misalnya dari kabupaten ke kecamatannya jauh kan. Jadi kita terima juga yang orang kecamatan. Nggak takut jadi pesaing lah itu teman-teman. Enggak sih. Berarti lebih banyak itu lebih baik ya. Iya, lebih banyak lebih baik. Nggak takut sih karena ya kalau ibu-ibunya mikirnya antara murid dan guru kan, kalau ibu-ibu yang mikirnya baik kita ke gurunya aja. Itu yang bisa untuk yang bisa jangkau. Kalau yang nggak bisa ya mungkin lewat murid dulu lah. Iya. Jadi yang menarik dari teman ini selain dia juga menjalankan usaha, dia juga membuka peluang usaha juga untuk apa namanya, untuk anak muda Kalteng. Karena sekarang kan susah lagi pandemi, mana perusahaan banyak tutup, karyawan banyak PHK, jadi itu kan salah satu apa namanya membuka jenis pekerjaan baru supaya orang berpikir terbuka bahwa pekerjaan itu bukan di kantor saja, bukan jadi PNS saja atau pegawai saja, bukan jadi karyawan perusahaan, bukan jadi ada jenis-jenis usaha, banyak jenis usaha yang harus dibuka supaya mengurangi pengangguran benar. Iya, benar sekali. Sayang lah anak muda kan harus mumpung membuka masih berpikir muda. kreatif gitu. Mungkin ada sarannya nih untuk anak muda Dayak yang selalu berpikir pekerjaan itu di kantor. Kalau aku simpel aja sih mikirnya. Kalau pekerjaan itu bisa bikin kita menuju jalan yang baik, baguslah ditekunin. Terus yang kedua, jangan bosan-bosan lah. Satu usaha itu tetap fokus pada satu usaha itu sampai di mana titik tertingginya yang bisa kita capai. Nah itu, jangan cepat menyerah lah intinya. Aku dulu kan banyak juga diremehin teman-teman. Gimana sih, kenapa sih Upentry nih kok bikin kayak gini? Janganlah. Aneh kan? Iya aneh. Awalnya dulu kan ya. Kalau kita kan agak minder, cuman tetap konsisten. Konsisten dan usaha yang kita punya. Ya, jadi mungkin itu
Nanti kalau memang misalnya teman-teman mau lagi kita buat lagi, karena ini kan teman dekat sebenarnya, enak aja datangin ya. Jadi yang pasti kalau usaha kayak gini ya nggak lepas ilmunya dari manajemen usahanya gimana, terus caranya untuk bersaing gimana. Banyak sih ilmu-ilmu. Nanti disimpan dulu kalau misalnya teman-teman penasaran. Nanti kita akan lagi buka lagi, dan saya juga mau coba dari pemuda-pemuda Dayak dari berbagai jenis usaha melalui YouTube ini. Jadi bisa memberikan motivasi atau pemikiran bahwa pekerjaan itu luas. Mungkin seperti itu dulu. Nanti kita kalau mau nanya-nanya bisa ramaikan kolom komentar. Nanti saya akan coba tautkan ke media sosial punya U20 Art Studio dan Beauty. Akhir kata, salam satu darah, Dayak, Dayak, Dayak.